Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami cintai teman-teman pengurus, jazakumullah sudah menyiapkan semuanya. Semoga lelahnya ibu-ibu di dalam menyiapkan kajian ini mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Bunda semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali kajian kita siang hari ini. Saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas rahmat Allah, meskipun hujan, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala di saat hujan. Para ulama menggolongkan 3 jenis manusia saat hujan turun. Yang pertama adalah manusia yang mendapatkan pahala ketika hujan turun. Kenapa ia mendapatkan pahala? 1, ketika hujan turun ia doa Allahumma sayyiban nafi'a. Lalu ia tahu betul bahwa hujan itu adalah air yang berkah. Maka saya paling tidak takut anak saya terkena hujan. Saya tidak takut. Hujan-hujanan enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Gerimis sedikit enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Berkahnya Allah kok ditakuti ya, Bu. Tapi kalau berlebihan niat itu paling kehujanan apa? Insya Allah tidak apa-apa. 3, orang yang tahu bahwa waktu hujan adalah waktu yang mustajab, maka ia akan berdoa dan lain sebagainya. Lalu golongan kedua, orang yang enggak dapat apa-apa. Siapa mereka? Hafal doa hujan, hafal doa hujan selesai, hafal doa petir, hafal doa angin. Namun saat hujan turun, hujan selesai, angin turun, enggak tahu apa-apa, enggak dibaca. 1, lupa, mungkin karena lalai. Mungkin ketiga, udan-udan. Napa Bu? Ya merem, merem kan ibadah kalau yang menurunkan hujan. Insya Allah siang hari ini kita gunakan waktu hujan gerimis ini untuk melangkah ke majelis ilmu. Semoga langkah ibunda semuanya dari rumah menjadi langkah-langkah yang kelak bersih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bersabda, di antara tanda-tanda apa Ibu? Diangkatnya ilmu dari muka bumi ini adalah dimatikan apa ya Bu? Para ulamanya. Dan hari ini Masya Allah, saya belum pernah bertemu langsung Bu. Baru rencana ketika berbicara dengan teman-teman MCI, semoga suatu saat nanti Koh Stephen bisa rawuh ke Wonosobo. Baru seperti itu, lihat langsung belum pernah, apalagi kenal orangnya. Tetapi mendengar cerita-cerita beliau di dalam menegakkan Islam itu sudah tembus sampai kemana Bu? Masya Allah. Miliaran uang beliau sudah digunakan untuk membangun masjid, untuk membebaskan dan seterusnya, untuk berjuang melawan salib, menegakkan tauhid. Mungkin Islamnya beliau baru hitungan tahunan. Sementara kita Islam dari kapan Bu? Berapa miliar yang sudah diberikan untuk Islam Bu? Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kita ucapkan innalillah. Insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini ku hafal napa mboten? Wabdilhu daron khairan min dari wa ahlan. Masya Allah. Bismillah. Semoga kita yang masih diberikan kesempatan kita mampu meniru sedikit saja jejak-jejak beliau. Di dalam beliau yang terkenal itu adalah berbuat baik dan pastikan kita itu tulus ketika berbuat baik.
Kalau kita tulus dan berbuat baik, maka insya Allah Allah akan mematikan kita dalam keadaan kita berbuat baik tersebut. Maka sebagai mukaddimah saya bawakan untuk ketemu saya, gelem-geleme sekarang ke sini. Kalau tidak karena ingat ayat ini, semua orang akan berbuat baik. Kenapa sih kita harus berbuat baik? Di dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat ke-56 Allah berfirman, sesungguhnya rahmatnya Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat. Ngaji itu berbuat baik atau tidak, Bu? Mencatat ilmunya Allah itu berbuat baik atau tidak, Bu? Nanti ada kotak lalu ibu 2.000, 5.000, 10.000 sampai 100.000 berbuat baik atau berbuat baik, dan Allah menjanjikan sesungguhnya ke 56. Lalu ditanya lagi, kenapa kamu berbuat baik? Ngapain ngaji jauh-jauh? Kita apal ayatnya, dijawab in ahsantum li anfusikum wa in asatum, sesungguhnya ketika berbuat baik kata Allah, sesungguhnya Anda berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ada satu bangunan yang membutuhkan hebelnya ibu, membutuhkan mennya ibu. Ketika kita mengulurkan sebagian rezeki kita untuk itu, bukan kita begini. Penak temen yo orang golek duit bantuane wis teko dewek. Sesungguhnya bukan dia yang kita enakkan, tetapi kita sedang apa? Mengenakkan, menyamankan diri kita sendiri. Ketika ada anak kemudian disantuni oleh ibu, penak temen yo bocah kue entuk santun, bukan dia yang penak temen, tapi Masya Allah. Kemarin kami dari Bandar, Ibu. Seperti yang pernah kami ceritakan, kemarin kami baru bersilaturahmi ke panti jompo, Gria Sehat Yatim Duafa. Kemudian beliau memberikan informasi kepada kami. Barangkali di lingkungan ibu-ibu ada orang tua yang Masya Allah terlantar hidupnya, tidak terjamin masa tuanya. Beliau mempersilahkan kita untuk membawa orang tua tersebut pergi ke panti beliau. Allahu Akbar. Dan ada seorang ibu kemarin ketika kami naik itu, ya sama ambu ya, Insya Allah. Manggil-manggil kita, kemudian kita diciumi seperti beliau merindukan putra-putranya, Bu. Kemudian kata pengelolanya sudah 2 orang meninggal. Diumumkan tidak ada satupun anak yang menjemputnya, Bu. Lalu 2 orang tersebut gimana menguburkannya? Dicarikan KTP, kemudian dihubungi Pak Lurahnya, kemudian yang ngurusi liang lahat dan seterusnya adalah perangkat desa, dikubur jenazah ini tanpa satupun anak yang mendampingi. Masya Allah. Itu tempatnya di desa apa kemarin? Prigi. Ya, Prigi. Masya Allah. Dari Alfamart Prigi itu bisa naik terus, pokoknya mentok. Pokoknya suratnya gambarnya pokoknya di ujung desa. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Orang tua yang ditelantarkan oleh anak-anaknya. Dan yang lebih menyayat hati lagi, ada 2 orang yang berasal dari kabupaten kita, Ibu. Masya Allah. Maka mari, sesungguhnya beliau itu tidak repot ketika ngurusi orang tua itu. Juga bukan orang tua itu yang dienakkan atas jasa-jasa teman-teman kita dari Banjarnegara. Sesungguhnya siapapun yang berbuat baik, mereka sedang berbuat baik untuk siapa? Dan beliau bercerita, panti yatim di Wonosobo ada berapa? Banyaknya luar biasa. Bahkan mungkin ibu kalau menyerahkan santunan hari Jumat, hari apa, kemana perginya? Tapi panti lansia di Wonosobo di mana, Bu? Adanya di dinas sosial ya. Masya Allah. Mari Bu, semoga salah satu di antara kita yang duduk di sini ada yang menjadi pionir kelak kita mendirikan Gria Lansia, Istana Lansia untuk merawat orang tua yang ditelantarkan oleh anak-anaknya. Fal'iyadzubillah. Jadi kenapa kita berbuat baik? Karena sejatinya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Yang nomor 3. Kenapa kita berbuat baik? Wa may yattaqillah, kata Allah, yaj'al lahu makhraja
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak. Mohon izin Ambu, sekarang di rumah Gria Amanah ada berapa orang? 68. Siapa yang memberi mereka makan? Allah. 68 orang Bu. Ambu ini adiknya Teh Elis. Teh Elis mana? Oh hadir Teh. Nah itu. Itu adalah dua bersaudara. Namun Ambu Ivon ini tinggal di Banjarnegara. Ibu kalau ke kota Banjarnegara menangi rel kereta api menjelang masuk kota Banjarnegara. Nah di situ ada istana yang sangat indah. Yang dihuni oleh 68. Ada orang tua, ada bayi, ada anak-anak, ada TK. Ada yang dibawa ke sini enggak anak-anaknya? Enggak ya, Masya Allah. Dan itu yang memberi makan siapa Bu? Allah. Yang datengin herbal siapa Teh? Allah. Yang datengin semennya? Allah. Semuanya datengin Allah. Bahkan ambunya sendiri tuh ditolong Allah Bu. Kemarin beliau mendapatkan rezeki untuk belajar Tibun Nabawi ke Malaysia. Berapa rupiah yang dikeluarkan Ambu? 0 rupiah. Insya Allah akan diberikan hadiah lagi oleh Ustadz Andi Julianto pergi umroh. Berapa rupiah Ambu? 0 rupiah. Insya Allah mau diberikan hadiah lagi oleh temannya jalan-jalan ke Australia. Berapa rupiah Ambu? 0 rupiah. Kapan-kapan beliau ingin saya dudukkan di sini mengisi materi di hadapan kita Bu. Untuk Ibu tahu siapa beliau zaman dahulu kala. Kemarin beliau sudah bersama Teh Peggy Melati Sukma itu mengisi lewat Instagram atau Zoom ya? Nah kue yang mergane ora duwe IG njur ora milu njur. Nah itu Bu. Masya Allah semuanya menangis mendengar masa lalu beliau. Tapi sekarang Allah Akbar beliau menjadi tentaranya Allah dan insya Allah mirip dengan Stephen ya Bu. Memelihara anak-anak yatim, merawat orang tua bahkan bayi. Bayinya ada berapa Bu? Siapa yang memandikan? Ambu. Mandinya di mana Bu? Di wastafel. Karena wastafel itu dekat dengan kompor Bu. Jadi kompor langsung tuang wastafel, siram airnya habis sambil kapan-kapan Ibu perlu jalan-jalan ke sana. Jadi jalan-jalannya jangan ke Heha terus. Jangan ke Sigandul terus. Ke mall terus, jalan-jalannya ke Gria Amanah biar syukurnya bertambah. Kapan-kapan kita hadirkan beliau di hadapan ibu-ibu. Kenapa kita berbuat baik? Karena kita ingin diberikan solusi dari setiap permasalahan kehidupan kita. Kemudian yang keempat, kenapa kita berbuat baik? Ada 5 alasan. Katakanlah kata Allah, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Allahu Akbar. Konser sama pengajian kira-kira rame mana Bu? Yang buruk nampak menarik. Panggungnya keren, yang hadir keren-keren, artisnya bayarannya berapa Bu? Ratusan juta. Ngaji bukan dibayar tapi Ibu memasukkan 1.000, 2.000 ke kotak amal. Tapi kata Allah yang baik tidak sama dengan yang buruk. Meskipun yang buruk itu nampak banyak dan menarik. Bahkan di ayat lain yang Allah berfirman, kalau kita mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya kita akan tersesat. Maka ibunda, kenapa kita berbuat baik? Karena meskipun yang buruk itu banyak, tidak sama orang buruk dengan orang, nggak sama orang ngaji dengan nggak ngaji. Nggak sama. Nggak sama orang nyatat dengan nggak nyatat. Nggak sama orang baca Quran dengan nggak baca Quran. Nggak sama orang yang beramal dengan tidak beramal. Nggak sama orang yang ngurusi tetangga dengan tidak ngurusi tetangga. Tidak sama. Bagaimanapun yang baik itu di mata Allah tetap berbeda. Yang terakhir. Nyongka kayaknya sia-sia temennya yang gawe keapikan. Muspra. Siapa bilang perbuatan baik kita sia-sia? Dijawab Allah langsung dengan satu kalimat. Mari kita baca bersama-sama. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kata siapa perbuatan baik kita sia-sia? Kata siapa ibu membalii sandal ketika di majelis taklim? Ngiyupkan sandal orang-orang yang kehujanan? Bantu parkirnya ibu-ibu? Nyiapin ini semuanya? Kata siapa sia-sia? Sedangkan Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali kita akan menjumpai kebaikan itu. Maka ibunda 5 ayat ini di antara banyak ayat yang lain cukuplah menjadi motivasi untuk kita terus berbuat baik. Yang pertama apa tadi?
Iskolale. Karena pengen rahmatnya Allah. Yang kedua, sesungguhnya ketika kita berbuat baik, kebaikan itu untuk siapa? Diri kita sendiri. Yang ketiga, kenapa kita berbuat baik? Allah akan memberikan pahala, rezeki, dan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang keempat, tidak sama yang baik dengan yang buruk, meskipun yang buruk itu jumlahnya banyak. Yang terakhir, tidak ada kebaikan yang sia-sia karena Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Taib, ini sebagai mukaddimah. Semoga 5 ayat ini bisa menjadi cambuk untuk kita terus berbuat baik. Taib ibunda, kita melanjutkan hadis yang ke-19 dengan judul berbicara dengan lawan jenis ketika ada keperluan. Lihat judulnya, Bu. Jadi Imam Bukhari itu memberikan judulnya itu sudah langsung masuk ada hukumnya. Saya ulangi judulnya. Berbicara dengan lawan jenis ketika ada keperluan. Sekarang dibalik. Kalau tidak ada keperluan berarti tidak usah bicara dengan lawan jenis. Ini ulama kalau bikin judul saja, judulnya saja sudah menerangkan satu hukum. Ibu. Judulnya saja sudah menerangkan satu hikmah untuk kita semuanya. Hai perempuan, kamu boleh bicara dengan lawan jenis jika ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, maka wanita lebih baik diam. Bagaimana hadisnya? An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin 'inda qabrin wa hiya tabki faqal ittaqillaha wasbiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Anas bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang menangis di sisi kuburan. Lalu Rasulullah berbicara kepada perempuan ini, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sebelum saya bicara ini, lihat foto ini, Bu. Ibu ini ndak bisa duduk karena kuburan yang lain nggak ada apanya. Nggak ada apanya, Bu? Nah, kalau di tempat kita, karena hampir semua kuburan itu ada apanya? Kalau ada orang ziarah, akhirnya duduk di mana? Padahal itu termasuk larangan dari baginda Muhammad sallallahu. Itu tandanya kertas nopo semen gitu. Kadosnya semacam triplek begitulah. Nek udan kayane. Jur niko marmer produksi pun Bu. Masya Allah. Gambar saja sudah berbicara kalau kita mau mengambil pelajaran. Dia nggak bisa duduk. Kalaupun duduk, dia akhirnya duduk di mana? Ngelempar. Tidak mungkin dia menduduki nisan orang karena tidak ada tempat yang membuat duduk. Jadi ketika Rasulullah itu melarang sesuatu pasti ada hikmahnya. Sekarang kalau setiap orang meninggal semuanya di kapur, kemudian dibangun. Nanti yang meninggal terakhir mau dikubur di mana? Sekarang bahkan di Wonosobo kita belum punya kuburan muslim. Insya Allah Lazismu, semoga kapan-kapan dari tim Lazismu bisa rawuh ke sini. Kita insya Allah bersama-sama akan membeli tanah. Seperti apa yang di Bogor itu yang regane larang banget. Nah, Sandiago Hills gitu. Kayaknya perumahan apa kuburan nih Bu? Nah, jadi ketika mereka saja itu harga termurah itu berapa ratus juta gitu Bu. Masya Allah. Nah yang bisa dikubur di sana berarti siapa? Nah kita bersama-sama berjamaah membeli
lahan yang luas untuk kuburan muslim, kaya miskin semuanya bisa dikuburkan sana, adabnya dijaga, menguburnya sesuai dengan syariat. Semoga cita-cita lazismu bersama pimpinan daerah Muhammadiyah terwujud untuk mendirikan komplek pemakaman muslim di Wonosobo. Lalu kita akan bicara hadis ini. Tadi Rasulullah bicara nggak sama perempuan ini, Bu? Bicara. Saya stop sampai di sini. Berarti berbicara kepada perempuan boleh atau tidak? Rasulullah bicaranya kepada perempuan ini ada keperluan atau tidak? Apa keperluannya? Memberi nasihat karena melihat perempuan ini sedang apa? Menangis. Menangisi putranya yang baru saja meninggal. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, kemudian memberi nasihat kepada perempuan ini dengan satu kalimat, ittaqillaha wasbiri. Wahai seorang perempuan, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Lalu perempuan ini menjawab, Bu, kamu nggak tahu rasanya seperti aku merasakan. Jadi kayak orang rasanya nyong. Perempuan itu menjawab, karena beliau tidak tahu yang mengucapkan kalimat tadi adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah beliau menjawab, jenengan kayak orang rasakna. Misalnya kita menasehati, ada orang jawab, jenengan kayak orang rasakna. Saya ngerasakna kayak nyong. Lalu ada seorang menasehati, wahai fulanah, sesungguhnya yang tadi menasehatimu adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wanita ini mengejar baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya seorang wanita apabila salah satu anaknya meninggal atau salah duanya atau salah tiganya, sesungguhnya Allah menjaminkan baginya apa, Bu? Allahu Akbar. Maka disinilah hadis ini berbicara bolehnya kita berbicara kepada lawan jenis ketika ada keperluan. Dan keperluan itu hanya keperluan akhirat atau keperluan dunia, Bu? Dunia. Dan ibu naik angkot, sopirnya laki-laki, wah ini bukan kepentingan akhirat ini. Kebablasan, kenapa tidak bilang, Bu, kalau berhenti di sana, habis ngaji di Mafaza, tidak boleh bicara dengan laki-laki karena urusan kepentingan. Kepentingan kita itu ada kepentingan dunia dan ada kepentingan akhirat. Yang kepentingan dunia bicara sesuai dengan kepentingan. Yang kepentingan akhirat misalnya menasehati atau kita saling menuntut ilmu. Nah, itu pembicaraan. Jadi laki-laki boleh bicara dengan perempuan, perempuan pun boleh berbicara dengan sekarang. Kalau adanya keperluan itu lama-lama atau singkat? Berarti kalau kita tahu hadis ini berbicara kalau ada keperluan, itu bicaranya ya singkat-singkat sesuai tidak apa? Tidak berlama-lama. Tidak berlama-lama, secukupnya. Mosok sama angkot kan kita perlunya kiri, Pak. Jawab, bayar. Kalau susuk ya kita tungguin susuknya. Lalu bilang napa, Bu? Terima kasih atau matur nuwun atau salam. Itu namanya secukupnya. Kalau enggak secukupnya, Pak sopir dalamnya pundi? Nah, putrane pinten? Oh, kula pun mboten kagungan istri. Nah, mulai. Nah, Bu. Kemudian nggih kula tak pindah ngarep mawon nggih lenggahe. Nah, itu namanya berbicara tidak seperlunya. Berbicara itu seperlunya. Bicara seperlunya. Kalau yang demikian berarti sudah melampaui batas. Kemudian hadis ini juga berbicara tentang perkara-perkara yang sudah kita bahas pada waktu-waktu kemarin. Yaitu tentang berziarah kubur bagi seorang perempuan. Boleh atau tidak? Boleh. Syaratnya? Tidak meratap. Lalu? Menunggu, ayo seingatnya ibu apalagi? Menunggu rombongan laki-laki pulang, baru ibu-ibunya ikut. Apalagi? Adab di kuburan apalagi? Tidak memakai alas kaki, lalu tidak menduduki nisan orang lain dan seterusnya. Nah, Ibu, hadis di atas juga menunjukkan kebolehan ziarah kubur bagi, kalau dilarang
Meskipun ada sebagian kecil ulama yang melarang, Rasulullah akan berkata, "Hei perempuan, pulang, jangan ziarah." Tapi Rasulullah ketika melihat perempuan ini tidak bilang pulang, tapi bilang ittaqillaha wasbiri. Itu artinya boleh ziarah kubur bagi perempuan dengan memperhatikan adab-adab yang sesuai dengan syariat. Pertanyaan kedua, boleh tidak nangis karena kematian? Boleh. Benar atau tidak bahwa air mata orang yang menangis itu akan membuat mayat disiksa? Benar atau tidak? Benar atau tidak? Yang benar angkat tangan. Jika tangisannya meratap atau berlebihan. Tidak benar kalau kita menangis seperti biasa. Wanita, laki-laki, siapapun ketika kehilangan akan diberikan Allah rasa apa, Bu? Rasa sedih. Maka menangis yang sewajarnya itu tidaklah membuat mayat disiksa. Yang membuat mayat disiksa itu adalah menangis yang sampai kategori apa? Meratap kemarin apa saja? Memukul-mukul pipi, kemudian menjambak-jambak rambut, rambutnya dipotong sing potak-patek, kemudian apa lagi? Merobek-robek baju, berteriak, kemudian bilang apa kemarin? Siapa yang masih ingat istilahnya? Ya Allah, kenapa kau ambil belahan jiwaku? Apa namanya kemarin, Bu? Apa, Bu, namanya, Bu? Tak hitung ping 5 oleh hadiah voucher, Bu. 1, 2, 3, 4, 5 Mbak Dea dapat hadiah dari saya. Enggak, ini serius ini. Ini rezekinya Mbak Dea ya, voucher Indomaret senilai Rp50.000. Nah, pas ada di tas. Berelegi, Bu. Ya Allah, kenapa engkau mengambil separuh belahan jiwaku? Ya Allah, separuh belahan jiwaku sudah pergi. Semoga bermanfaat anak solihah. Masya Allah. Besok berjodoh dengan laki-laki yang solih. Yang di luar ada cowok-cowok jangan dengerin ya. Masya Allah, Bu. Itu, Bu. Jadi berelegi. Padahal lagu-lagu itu biasanya syairnya itu apa, Bu? Elegi semuanya. Belahan jiwa separuh nafas, separuh nafasku hilang bersama. Dari Mbak Eva apal liam-bian pas zaman nikon-nikon licok krungu tembangan nih, Bu. Nah, kemudian apa dalil bahwa perempuan juga boleh berziarah kubur? Kita mengulang sedikit. Aisyah pernah mendapati Rasulullah di tengah malam bangun. Lalu ternyata Rasulullah pergi kemana? Kuburan Baqi, karena Rasulullah digugah Jibril untuk mendoakan. Lalu Aisyah itu, wah ini gawat ini, Rasulullah mau pergi kepada istrinya yang lain. Ternyata ketika Aisyah mengikuti, Rasulullah pergi ke kuburan apa? Baqi. Ketika di kuburan Baqi, Aisyah ketahuan Rasulullah, Aisyah bertanya, apa yang harus aku baca ya Rasulullah ketika aku berziarah? Kalaulah ziarah kubur itu dilarang bagi seorang perempuan, maka Rasulullah akan berkata kepada Aisyah apa? Pulang. Tapi Rasulullah menjawab pertanyaan Aisyah dengan mengatakan, bacalah Assalamualaikum ya ahlad diyarul mu'minin dan seterusnya. Nah, karena mengingat mati juga dibutuhkan bagi laki-laki dan perempuan. Saya ulangi sedikit, Ibu. Perempuan yang pergi berziarah kubur harus memperhatikan apa tadi? Syariat. Ziarah kubur adalah amalan yang boleh, nggak wajib nggak. Apalagi mewajibkan diri setiap hari apa, malam apa, kliwon, kemudian harus membawa bunga mawar ataupun membawa kembang boreh, nggak ada. Jadi ini perkara yang mubah saja dilakukan oleh seorang perempuan. Menjadi baik ketika dengan berziarah kita ingat apa? Kita ingat mati. Lalu tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan terlarang. Dan yang satu harus dipegang lagi, ziarah kubur itu bukan untuk minta doa, tetapi untuk lihat. Yang terakhir ini barangkali Ibu belum dengar. Ziarah kuburnya wanita dicukupkan untuk keluarga saja. Ayah, ibu,
suami, anak, dan wali-wali atau mahramnya. Kenapa Bu? Sholatnya perempuan saja lebih baik di mana? Meskipun kita sudah tahu hukumnya, kalau ke masjid boleh atau tidak? Kalau sholat saja dibatasi, disuruh sholat di, apalagi ziarah kubur yang sifatnya itu tadi mubah, maka sebaiknya seorang perempuan hanya berziarah kepada siapanya saja keluar. Jadi perlu enggak ibu kemana-mana itu? Tidak perlu. Karena mengingat mati itu tidak perlu kita pergi ke tempat-tempat yang jauh. Saya tidak mengatakan melarang, tapi saya mengatakan tidak perlu. Cukuplah ibu berziarah ke tempat-tempat keluarga. Siapa yang pernah berziarah? Aisyah pernah berziarah ke kuburan saudara laki-lakinya. Juga perempuan tadi berziarah kepada siapa? Kuburan anaknya. Pertanyaan terakhir dalam bab ini adalah mengiring jenazah. Kemarin sudah kita bahas, boleh enggak? Boleh atau tidak? Hukumnya apa mengiring jenazah bagi perempuan? Nuhina anittiba'il janazah walam yu'zam alaina. Kata Ummu Atiyah, kami dilarang dari mengiring jenazah. Namun larangan itu tidak ditegaskan kepada kami. Lalu ulama berbeda pendapat mengatakan larangan ini sebatas makruh atau tanzih. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, mayoritas ulama mengatakan mengiring jenazah bagi perempuan itu hukumnya makruh. Makruh itu sesuatu yang apa? Sia-sia, dibenci. Dapat dosa apa enggak? Tidak. Dapat pahala atau tidak? Tidak. Jadi kalau kita ngiring jenazah itu kita enggak dapat apa? Enggak dapat pahala, tidak juga dapat, ya sudah dibenci aja, enggak seneng. Dan orang Islam mestinya meninggalkan sesuatu yang, nah tapi kalau bertakziah kemudian mensolati, mendoakan, itulah yang dijanjikan apa Bu? Mendapatkan pahala berapa? 2 qirat. 2 qirat itu apa ya Rasulullah? Seukuran gunung. Maka ada judul artikel Bu, umroh bawa pulang pahala sebesar gunung Uhud. Kenapa orang itu umroh pulang bisa bawa sebesar gunung Uhud pahala? Karena apa Bu? Karena ketika beliau di sana, beliau mengikuti sholat jenazah. Orang yang paham betul tentang ilmu agama, ketika umroh di sana waktunya nggak akan digunakan untuk sia-sia Bu. Maaf, nggak sempat update, saya sedang di, karena waktunya akan digunakan untuk apa? Mencari pahala yang sebesar-besarnya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, namun pernah terjadi satu kejadian di mana Fatimah binti Rasulullah pernah keluar rumah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai Fatimah, mengapa engkau keluar rumah? Lalu Fatimah berkata, aku mendatangi keluarga mayat untuk bertakziah dan berbela sungkawa kepadanya. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu mengikuti jenazah mereka sampai kubur? Kata Fatimah, aku berlindung kepada Allah jika aku sampai di kuburan. Di matan yang lain dikatakan, dari mana kamu datang wahai Fatimah? Aku datang dari belakang jenazah orang ini. Jadi ngapain Bu? Mengiringi Bu. Nah kemudian beliau mengingkari sampainya Fatimah di kuburan, tetapi tidak melarangnya menyampaikan bela sungkawa dan mengantar jenazah. Hadis ini menguatkan yang tadi, bahwa perbuatan mengiring jenazah tadi hukumnya apa Bu? Makruh. Fatimah melakukan, artinya meskipun melakukan itu Rasulullah tidak melarang, mendapat pahala atau tidak? Tapi diharamkan sama Nabi atau tidak? Yang diharamkan adalah mengiring sampai mana? Sampai ke kuburan. Boleh kita mengiring di kuburan di hadis yang lalu, ketika laki-laki yang mengantarkan jenazah sampai kuburan sudah apa Bu? Sudah kembali. Ibu wantun, nek mun ditinggal kabeh. Wantun wong awan-awan, kok begini gue ketonen dan seterusnya. Nah, maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itulah garis besar kajian kita yang pertama hari ini, hadis ke-19 tentang bolehnya berbicara
dengan lawan, asalkan ada apa? Sebelumnya kita sudah bicara tentang hukum suaranya bagaimana kalau bicara dengan laki-laki? Karena kita harus menjauhi perbuatan yang mendekatkan kepada buku ini semuanya tentang hukum, Ibu. Saya baru tahu bagaimana masuk pemandian kolam renang. Saya juga baru tahu menangis yang menyiksa jenazah itu adalah menangis yang meratap. Lalu judul kajian ini di buku ini berubah tentang bab menggapai pernikahan yang penuh berkah. Ibu, Masya Allah, kami sering diundang untuk mengisi pengajian walimah. Sebenarnya pengajian walimah itu tuntunannya siapa, Bu? Walimah itu tuntunan siapa, Bu? Rasulullah. Orang menikah hendaklah memberitahu apa? Memberitahu tetangga, sunnahnya. Supaya tetangga itu tidak kaget, ujuk-ujuk. Mbak Siti Kers kok melaku karo wong lanang dijarani siapa jebule putrane sing barep wong wis pada karo bapake. Supaya tidak fitnah. Maka diadakan walimah itu. Walimah itu untuk mengundang apa, Bu? Mengundang rahmatnya Allah. Kita menjalani pernikahan itu hampir akan kita jalani separuh kehidupan kita, loh. Makanya saya tidak maido. Kalau ada seorang orang tua melepas anaknya menikah itu selalu dilepas dengan apa, Bu? Karena mudah katanya bahagia tidaknya orang itu tergantung dalam sebuah pernikahan. Lalu nikah mau ngundang rahmat Allah kok di dalamnya acaranya apa, Bu? Maksiat. Bagaimana cara kita, Bu? Kita itu mengadakan walimah untuk ngundang rahmatnya Allah. Tapi justru di walimah itu kita melakukan perbuatan-perbuatan apa? Nah, itu. Maka ibunda, bab ini kemudian beralih pada menggapai pernikahan penuh berkah. Diawali dengan hadis, bolehkah seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi laki-laki? Mungkin ini asing, Ibu. Gerepan nawakna awake. Sekilas ibu akan menganggap perempuan yang seperti itu seperti perempuan yang apa? Murahan. Kemudian apa? Seperti apa? Seperti barang dagangan. Cara uang bandar seperti barang ora payu. Nah, Bu. Seperti barang ora payu. Padahal itulah yang sesuai syariat Islam. Yang masih jomblo angkat tangan? Masa. Mari kita baca hadisnya. Qala Anas, masih dari Anas. Ja'at imra'atun ila Rasulillah. Seorang wanita datang kepada Nabi untuk menawarkan dirinya kepada beliau. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Ta'ridu alaihi nafsaha. Dia menawarkan dirinya untuk dirinya sendiri. Qalat, ya Rasulullah, ia berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkanku? Ibu bisa bayangkan, Bu, perempuan datang kepada Rasulullah menawarkan dirinya. Lalu berkata, ya Rasulullah, apakah engkau menginginkanku? Faqalat bintu Anas, kemudian anak perempuan Anas berkata, sungguh orang tidak punya malu lah pada karo dewek nemili wong orang duwe esen. Betapa jeleknya engkau elek kemensi ahlake wong wadon kan nawak-nawak. Nah, lalu Anas berkata kepada anak perempuannya, dia lebih baik daripada kamu. Dia tertarik kepada Nabi, lalu ia menawarkan dirinya. Yang melamar Nabi untuk Khadijah itu siapa, Bu? Nabi apa Khadijah? Khadijah, Bu. Perempuan mulia menawarkan diri kepada bujangan usia berapa waktu itu Nabi? Masa Khadijah waktu itu dikabarkan usianya berapa? Siapa yang usianya 40 tahun di sini angkat tangan, Bu? Yang mana, Bu? Ibu 40 tahun kemudian kita jajarkan dengan pemuda usia 25. Itu bukan nggak tahu diri seperti yang kita itu loh. Maka ini sudah terjadi sampai putranya Anas sendiri matur, kamu nggak punya malu, mosok datang-datang menawarkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru dijawab oleh Anas, dia lebih baik daripada
dia tertarik, dikatakan oleh para ulama lebih baik menawarkan diri daripada tersiksa dengan racun panah asmara. Ya Allah, saya cinta banget sama orang itu ya Allah. Dengar suaranya gemetar. Lihat mobilnya, lihat ijo-ijo di tengah jalan, rasanya gimana Bu? Sekarang serseran Bu? Mboten. Ya Bu, enggak Bu. Masya Allah. Kan Ibu kalau lihat ijo-ijo di tengah jalan itu artinya mak pribun? Mak teredep nyong gawa SIM apa ora, nyong go helm ora, go sabuk pengaman apa ora. Jadi orang itu kalau jatuh cinta lihat mobilnya lewat depan rumahnya. Nah, lihat orang tuanya, lihat sedulurnya, kayak sedulure Mas Kai gitu. Daripada terpenjara dengan seperti itu, Masya Allah. Maka bagaimana caranya? Yang pertama dari hadis ini bisa dilihat caranya menawarkan secara langsung. Assalamualaikum ya akhi, saya tertarik kepada Anda. Apakah Anda tertarik kepadaku? Kira-kira Ibu kalau lu apa mbak? Ini syariat ini Bu. Yang kedua, itulah kenapa di masjid ini ada rumah ta'aruf Masjid Fatimatuz Zahra. Karena perempuan itu tidak mampu menawarkan dirinya, kami bantu. Bersama Mas Dio dan teman-teman serta tim, kami bantu. Caranya apa? Yang mbak-mbak ngisi formulir, yang emas-emas ngisi formulir. Nanti kami lihat, oh ini kok pengennya dengan aktivis. Oh ini ada perempuan yang aktivis. Maka akan coba kami, oh kie karo kie. Kie semadan ganteng ya karo sing semadan ayu. Nek ganteng karo sing ayu. Sing pas ya karo sing. Kalau ayu itu apa Bu? Relatif. Kalau jelek? Kalau cantik relatif, kalau jelek itu Bu. Jadi kafaah. Lalu kemudian akan kami hubungkan dengan tim, kemudian saling kenal. Kenalannya ada kita Bu. Lalu ketika kira-kira sudah ada klik, akan kami lanjutkan selanjutnya yaitu nazar. Kami temani di masjid ini, yang perempuan ada yang menemani, yang laki-laki ada yang menemani. Kalau mbaknya pakai masker kami minta untuk boleh mengamati dari atas. Meripati. Untuk keperluan apa Bu? Nazar. Kalau datang keyakinan untuk menikahinya kemudian nazar, kemudian dilanjutkan dengan khitbah kemudian menikah. Tapi seorang laki-laki tidak boleh dolanan nazar kalau dia belum punya apa Bu? Belum punya keyakinan. Kalau sudah ragu jangan minta nazar. Tapi kalau ada keyakinan tapi nyong ora marem nek weruh gurnang foto tok nyong insyaallah wis mantep tapi nyong pengen weruh sing asli nih. Kemudian beliau melihat akan kami temani. Masya Allah. Seperti saudara kami semuanya di sini kemarin ketika nazar saya yang mengantarkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau dengan mahramnya, saya menemani beliau. Kemudian saya pertemukan di sebuah tempat. Bismillah, buka maskernya. Beberapa menit silahkan amati. Sudah selesai pakai lagi maskernya. Udah tak suruh tutup lagi setelah itu. Nah orang kok tulok-tulokan terus. Silahkan melihat, Anda juga melihat. Sudah tutup lagi maskernya. Setelah selesai tutup masker, kalau mantap, kalau Allah memberikan kemantapan, saya izinkan tukar nomor. Tapi saya berpesan tidak boleh berkomunikasi di luar yang sudah disyariatkan. Alhamdulillah yang ketemu itu hari ini sudah halal menjadi suami istri Bu. Masya Allah. Silakan lihat ya. Sudah cukup, sudah pakai lagi maskernya. Karena kebetulan zaman corona ya Bu. Kalau tidak corona jadi ibu aja tutupan gini pocal. Masya Allah. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita ibu satu. Kalau ada perempuan menawarkan diri itu bukan perempuan murahan. Itu bukan perempuan tidak punya harga diri. Justru perempuan itu tahu syariatnya Allah tentang bolehnya seorang perempuan menawarkan diri kepada laki-laki soleh. Oh kurang ini. Menawarkan diri kepada laki-laki. Bukan menawarkan diri kepada. Masya Allah. Saya diceritain wallahu ta'ala alam. Di sebuah tempat yang alhamdulillah hari ini sudah ditutup. Perempuan itu dijadikan seperti mannequin Bu. Jadi seperti ada di etalase, mereka berbaris, nanti tamunya itu milih mana yang ia kehendaki. Wallahu ta'ala alam, semoga tempat itu tidak ada lagi. Itu yang pertama. Nah, kemudian Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa perempuan boleh menawarkan diri kepada laki-laki yang soleh. Imam Nawawi mengatakan seorang perempuan dianjurkan
Ini Imam Nawawi, Bu. Dianjurkan, Ibu. Menawarkan diri kepada laki-laki soleh agar mau mengawininya. Mas, Bu, kali kula mawon. Jangan, Bu. Lebih baik lewat, Mas, ini loh, Ibu dititipi fotonya Mbak Anu. Saya begitu menikah dengan suami saya, ketika bongkar-bongkar lemari itu nemu banyak foto, Bu. Si Fulana lahir tanggal sekian, alamatnya sekian, hobinya sekian, aktivis sekian. Dapat lagi kertas berikutnya, Fulana. Kenapa Dek cemburu? Enggak lah, wong aku juaranya gitu, Bu. Ya enggak cemburu, wong saya sudah juara ya, Bu. Masya Allah. Itu diantara bukti bahwa bolehnya perempuan menawarkan diri untuk dinikahi terhadap laki-laki yang soleh. Lagi, Umar pernah menawarkan Hafsah. Ini cara yang kedua. Kalau tidak sanggup menawarkan dirinya sendiri, maka minta bantuan kepada siapa? Orang tuanya, walinya, pamannya. Misalnya ada jamaah di sini, Ustazah saya punya anak perempuan. Baik Bu, mari. Saya sedang mencarikan jodoh ini buat laki-laki solid dan tampan pokoknya. 3T, tampan, tajir, takwa insya Allah. Bagi ibu-ibu yang punya perempuan yang solihah, cantik, nah, datangkan nama dan fotonya kepada Ustazah Eva. Nanti Ustazah Eva tawarkan. Bukan karena barang dagangan. Tapi karena hari ini kita sudah sama-sama belajar. Bolehnya menawarkan anak perempuan untuk dinikahi laki-laki yang solihah. Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman. Setelah Utsman itu tidak mau. Dan Umar menawarkannya kepada Abu Bakar. Lalu Hafsah ini dinikahi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Ibnul Munzir. Nah, ini tentang wali, saya tidak bahas Ibu. Kemudian tentang yang kedua, tadi tentang melihat wanita yang dipinang. Sahal bin Sa'ad berkata bahwa seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, aku datang untuk menawarkan diriku kepadamu. Rasulullah kemudian mengangkat pandangannya. Artinya apa, Bu? Melihat perempuan ini dan melihatnya dengan seksama, lalu beliau menundukkan kepalanya. Dalam kasus ini Rasulullah tidak berkehendak dengan perempuan ini. Lalu sahabat lain melihat Rasulullah tidak mau menikah dengan perempuan ini. Lalu sahabat ini berkata, ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau menikahinya, maka nikahkan ia denganku. Masya Allah, Bu. Jadi Rasulullah tadi melihat dulu nggak sama perempuan ini, Bu? Karena salah satu dari sakinah mawadah itu pernikahan yang diawali dengan apa, Bu? Cinta. Ya kan, Bu? Dengan kasih sayang. Dan cinta itu biasanya timbul dari senang dan senang. Makanya melihat, oh ya. Tapi melihatnya apanya toh, Bu? Sing dipresanin apa nih? Wajahin apa sedandan? Wajahnya, karena wajah itu mewakili kecantikan tubuh kita. Bukan dilihat tangannya, bukan dilihat apanya. Kalau pengen melihat yang lebih detail, ibu mewakilkan saudara perempuan ibu untuk melihat perempuan ini. Misalnya pengen lihat rambutnya rebonding nopo ori gitu. Kemudian pengen lihat telinganya 2 atau 1. Pengen lihat giginya ompong atau gigi. Maka itu tidak perlu dilakukan oleh seorang laki-laki, tapi bisa mewakilkan kepada saudara perempuannya untuk bertanya kepada perempuan itu. Namun sebatas yang boleh dilihat aurat sesama wanita. Bukan untuk melihat yang dalam-dalamnya, tidak. Nah, itu tentang melihat Rasulullah sendiri melihat perempuan yang menawarkan dirinya. Tadi menjawab pertanyaan apa saja yang boleh dilihat laki-laki ketika meminang. Seperlunya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hadis ke-21, judulnya tidak memaksa perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukai. Cerita paling terkenal cerita apa? Cerita apa, Bu? Siti Nurbaya. Dinikahkan dengan siapa? Apal temen ya, Bu? Siti Nurbaya orang mana, Bu? Orang Minang ya, Bu? Orang Padang ya. Lalu Datuk Maringgi itu kaya raya nih, Bu. Kemudian bapaknya ingin Siti Nurbaya hidup bahagia. Tapi kemarin ada satu artikel yang membahas panjang lebar bahwa ternyata film Siti Nurbaya itu adalah film yang mengandung
Masya Allah luar biasa itu Bu. Itu perlu dibedah, ada pesan-pesan yang disembunyikan oleh pembuat film itu tentang film Siti Nurbaya. Tapi kali ini saya tidak akan membahas film Siti Nurbaya. Saya akan membahas hukum memaksa anak perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukai. Jujur, tapi nggak usah angkat tangan. Siapa yang di ruangan ini nikahnya dipaksa oleh bapaknya? Saya nggak minta ibu angkat tangan, ibu. Tapi mungkin ada. Nah, bagaimana Islam memandangnya? An Ibni Abbas anna jariyah bikran atat Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarat anna abaha zawwajha wa hiya karihah. Fakhayyaraha Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menuturkan bahwa seorang gadis datang kepada Nabi. Yang datang apa Bu? Gadis. Karena nanti akan ada pembahasan gadis sendiri, pembahasan janda sendiri. Gadis datang kepada Rasulullah. Ia bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan seorang laki-laki yang dia tidak sukai. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi pun memberikan kebebasan untuk memilih. Maksudnya kalau kamu mau silahkan kamu melanjutkan pernikahanmu. Kalau tidak tinggalkan laki-laki itu. Nah, dari hadis ini Ibnu Abbas menceritakan tadi. Maka beliau pun memberikan kebebasan untuk memilih. Ia boleh menuruti kemauan ayahnya atau boleh membatalkannya. Masya Allah Bu. Jadi kita sebagai orang tua pun mulai dari sekarang itu kenapa supaya kita nggak sampai memaksa anak kita menikah Ibu. Anak-anak ibu yang masih dalam buayan, putra-putri ibu yang masih di SD, mulai hari ini didoakan jodohnya supaya jodohnya apa Bu? Soleh. Bahkan dari saat ini Bu, anak yang masih kita susui, anak yang masih kita keloni, saya nyuwunnya sama Allah, ya Allah semoga jodohnya soleh. Rumahnya dekat dengan masjid, pekerjaannya baik. Syukur-syukur ya Allah, jika engkau berkenan ya Allah, datangkan jodoh itu dan jodoh itu dekat Bu. Karena betapa nikmatnya orang tua disanding putrane yang cepat. Itu doa, kan boleh detail minta doa sama Allah. Maka ibunda kemudian, syariat Islam datang membawa aspek-aspek yang dapat menguatkan kebolehan wanita melihat yang hendak dipinang laki-laki. Melarang nikah mu'tah. Kenapa Bu? Mut'ah, mohon maaf, nikah temporer. Kemudian yang nomor 3 ini poin yang berhubungan dengan hadis ini. Seorang wali dilarang memaksa putrinya atau siapa saja yang di bawah kekuasaannya untuk menikah dengan yang tidak dia sukai. Jadi boleh nggak memaksa anak untuk menikah pada laki-laki yang tidak disukainya? Tidak boleh. Sekarang pembahasan. Bagaimana hukum menikahkan gadis yang belum balik? Ibu punya anak cewek seperti saya, pokoknya ngemben deket tak bojokna karo, padahal anak kita belum apa. Nah, maka apa jawabannya? Berangkat dari pernikahan Aisyah bersama siapa? Aisyah waktu itu umur berapa dinikahkan? 6 tahun atau 7 tahun? 6 sampai 7 tahun dinikahkan kepada Rasulullah, tapi bersama hidupnya Rasulullah usia berapa? 9 tahun. Aisyah waktu dinikahkan berarti sudah balik atau belum? Nah, ulama yang membolehkan menikahkan wanita sebelum balik adalah ulama yang mengacu kepada pernikahan antara Rasulullah dengan Aisyah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi menikahinya ketika ia berusia 6 tahun dan tinggal bersamanya ketika berumur 9 tahun. Sudah bahasan selanjutnya ya Bu. Tadi yang pertama tidak boleh menikahkan paksa. Sekarang bolehkah menikahkan anak gadis yang belum balik? Nah, namun ulama yang lain mengatakan bahwa para ulama
Meskipun pada usia tersebut ia belum digauli, hanya saja menurut At-Tahawi Ibnu Syuburumah melarang perbuatan ini. Melarang secara mutlak seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang belum balik sampai ia balik dan bisa dimintai persetujuan. Lalu bagaimana? Jumhur ulama, wali selain ayah dan kakek tidak boleh menikahkan anak gadis di bawah umur. Bila menikahkan maka pernikahannya tidak sah. Ini selaras dengan hadis tadi, Bu. Kalau menikahkan secara paksa saja tidak boleh, nek menikahkan gadis sebelum balik kan tambah belum mudeng. Meskipun ada ulama yang membolehkan. Lalu selanjutnya menikahkan gadis yang telah balik. Ya kembali kepada yang tadi, menikahkannya boleh tapi tidak dengan memaksa. Kemudian bagaimana kalau janda? Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai ia dimintai pendapatnya. Sedangkan seorang gadis tidak dinikahkan sampai ia dimintai izin. Seorang sahabat bertanya, bagaimana izinnya? Gadis itu maksudnya diam. Dek, mau nikah dengan laki-laki itu? Berarti artinya mau. Tapi kalau janda enggak gitu tanyanya. Bu, mentang-mentang janda jadi bu. Wong ayu, ajeng garwa malih mboten kalih Pak Niko. Janda karena sudah menikah biasanya jawab, "Hooh nyong kelem bismillah tak ngibadah." Nah, kan hadis ini membedakan. Tapi kalau gadis cukup dimintai izinnya. Nah, izinnya gadis itu gimana? Kalau dia diam berarti dia mau. Mau enggak sama Mas itu? Berarti apa, Bu? Mau. Enggak sampai menawarkan diri, alhamdulillah sudah mau, Bu. Nah, diamnya seorang gadis diterima. Kenapa? Karena itu menunjukkan kata sepakat. Sedangkan yang diterima dari janda adalah pendapatnya. Karena janda itu sudah, nah misalnya Mbak Ani Hanif tapi belum dapat ijazah dari Bunda. Mbak Ani mau nikah lagi? Jawabannya apa? Belum tak izinkan, Bu. Saya bukan apa-apanya tapi mengkundingin lah, Bu. Bismillah, besok insya Allah dapat jodoh yang solih dan muslih insya Allah. Jadi janda itu ditanya, Mbak Ani jenggar meleh ngemben lah pun dereng. Tapi kalau gadis, Mbak mau saya jodohkan dengan Mas itu. Nah berarti jawaban itu pada dia mau. Jadi Bunda, hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwa seorang ayah tidak boleh menikahkan wanita secara paksa. Tentang gadis yang belum balik ada dua pendapat. Satu, boleh menikahkan dengan dalil Aisyah menikah kepada Nabi sebelum ia balik. Yang kedua, ada ulama yang melarang meskipun jumhurnya membolehkan. Lalu bagaimana menikahkan gadis yang sudah balik? Ya kembali kepada hadis yang awal, jangan dengan paksa, tetapi meminta izinnya. Prige ke bapak wis melehna, wonge kae wis rawuh kene karo bapak ibune. Prige deke genahe gelem apa ora? Nek meneng wae berarti gelem. Mulane nek emoh matur napa? Emoh aja kur long biyen bapak meksa kula. Long deke biyen meneng wae. Jare hadis Nabi nek meneng wae berarti deke gelem, berarti bapak orang maksa. Kecuali Anda menjawab. Terakhir kesimpulan tidak boleh memaksa. Tidak cocok itu bukan tercela, Bu. Ini yang harus kita dudukkan pada kita yang sudah ngaji. Kalau ada laki-laki dan perempuan dijodohkan orang tuanya kok nggak cocok, nggak jadi nikah, itu bukan tercela. Nggak apa-apa. Karena Rasulullah melarang kita untuk menikahkan secara paksa. Kemudian, anak yang menolak orang tua untuk dinikahkan secara paksa bukan anak durhaka. Tapi justru anak yang akan menyelamatkan, Pak, kata buku ini, Bapak tidak boleh menikahkan saya secara paksa. Kemudian dalam kasus seperti ini, pernikahan paksa, menaati ayah hukumnya tidak wajib.
Tapi seorang anak yang baik tentunya akan bicara dengan bapaknya dengan bicara yang baik. Yang terakhir, tidak setujunya seyogianya memberitahu jauh-jauh hari, jangan sudah dandan, sudah pakai baju, akad nikah, Pak Penghulu, sesungguhnya saya tidak cinta kepadanya. Kowe jenenge engko dadi sinetron. Kalau nggak suka ya bilang dari awal. Itu namanya membuat malu keluarga dengan sengaja menurut saya, Bu. Kalau nggak mau ya bilangnya dari kemarin-kemarin. Gimana, mau nikah lagi? No, Mbak Ani besok. Yang gadis-gadis, Ustazah Eva doakan semoga mendapatkan jodoh yang solih laki muslih. 3. Bolehkah berbicara dengan laki-laki? Jika ada pula. Kalau perlu berarti bicaranya sekedarnya, tidak panjang lebar. Yang kedua tadi bicara apa? Hadis yang kedua. Bolehnya menawarkan diri. Terus kelalen, seorang gadis boleh menawarkan diri untuk dinikahi laki-laki yang jangan segan bawa biodata putranya, bawa gambarnya, bawa ke orang, bawa ke ustazah, bawa ke ustadz, bawa ke rumah ta'aruf, tolong carikan jodoh untuk anak saya. Boleh. Kemudian yang terakhir, orang tua tidak boleh jadi orang tuanya Siti Nurbaya. Dan laki-laki yang solih tidak akan jadi datuk Maringgila. Kok malah balik Siti Nurbaya lagi. Demikian Ibunda, izinnya janda tadi dengan apa? Dimintai pendapat. Izinnya gadis. Tapi ibu kalau ditanya bapak mesti jadi gadis, ya kan Bu? Ibu mau gelang. Ibu mau baju baru Pak? Diamnya wanita berarti iya, tapi kadang-kadang diamnya juga berarti tidak. Lung ibu meneng wae, ya kan nyong emoh, nyong bengong le ngomong. Dadi ya nyong meneng wae. Dadi wanita itu susah kan Bu? Diamnya kadang iya, kadang berarti tidak. Ibu mau gelang baru. Barang tekan rumah ngamuk, lah mau tawani ngene-ngene karena gini-gininya wanita kadang berarti iya, gini-gininya wanita kadang berarti angel mancan wong wadon Ibu. Mulane men gampang dadi wong wadon sering-sering sregep ngaji. Demikian Ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Insyaallah kita akan teruskan melanjutkan buku ini. Nanti kami akan musyawarah Ibu. Saya bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira setuju tidak kalau kami selenggarakan khusus kajian khusus perawatan jenazah. Jadi mulai dari talqin, kemudian praktek memandikan, kemudian mengkafani. Dan tidak sorogan seperti ini. Materinya sorogan, tapi ketika praktek kita buat beberapa supaya lebih maksimal. Lalu jenazahnya siapa? Ya satu di antara kita orang go boneka Bu. Nah. Ya Bu. Ya nek bonekane nggih mboten cukup wong PKU mbekur duwe setunggal kan. Jadi jenazahnya satu di antara kita. Demikian kajian kita hari ini, semoga menjadi kebaikan. Kita berharap semoga di rumah kita semakin menjadi anak yang taat, menjadi istri yang semakin taat kepada suami, menjadi ibu yang semakin taat kepada Allah. Saya akhiri, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang salah mohon diislah, mohon dibetulkan. Kita tutup bersama dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.